guru, pegawai, siswa sekalian yang kami hormati, saatnya teduh. Marilah kita menundukkan hati sejenak, merenung perjalanan hidup kita. Saya akan membawakan tema teduh pagi ini adalah belajar dari seorang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Pada suatu hari, seorang pemuda dari kalangan biasa sedang bepergian jauh dan ia telah kehabisan bekal yang dibawanya. Di tengah perjalanan dia menemukan sungai yang jernih dan menyejukkan. Tiba-tiba sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, pemuda pun memungut apel tersebut. Rezeki yang datang tiba-tiba, sebuah apel datang tanpa diduga di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya, mengisi perut keroncongan. Baru segigit menikmati apel merah dan manis itu, pemuda tersebut tersentak. Milik siapakah apel ini? Bisiknya dalam hati. Meski menemukan di jalanan, dia merasa bersalah makan apel tanpa izin dan punya. Bagaimanapun juga, dia berpikir buah apel dihasilkan pohon yang ditanam seseorang. Bagaimana bisa aku makan sesuatu yang bukan milikku? Kata pemuda penyesalan dalam hati. Dia kemudian menyusuri sungai. Dari manakah aliran air membawa apel segar itu? Dia berpikir akan bertemu dengan pemiliknya untuk meminta kekayaan atas apel yang telah digigitnya. Pemuda mencari pemilik kebun dan menemukan seorang pria tua. Si pemilik kebun apel membuka pintu. "Wahai tuan, saya datang ke sini karena telah menemukan apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakan. Saya datang untuk minta kekayaan atas apel yang telah saya makan. Apakah Anda memaafkan saya? Saya telah menggigitnya dan ini tersisanya," ujar pemuda memegang apel yang telah digigitnya. Agak lama pemilik kebun apel itu terdiam dan mendengar ucapan ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak akan memaafkanmu, nak." Penasaran dengan pemilik kebun yang mempersyaratkan satu butir apel, kemudian menanyakan apa yang harus ia lakukan agar tindakannya dimaafkan. "Saya tidak memaafkanmu kecuali jika kau memenuhi persyaratanku," pria itu pun menjawab. "Ternyata persyaratan apa itu, wahai tuan?" tanya pemuda harap-harap cemas. "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun yang mengagetnya. "Menikahi seorang wanita bukanlah sebuah hukuman. Benarkah itu yang menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda. Itu adalah anugerah terbesar yang sangat tak diduga." Begitu terperanjatnya pemuda ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang dinikahi adalah wanita yang cacat. "Putriku itu adalah seorang buta, tuli, bisu, dan lumpuh, dan tak mampu berjalan apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu. Syarat yang mungkin sulit dimasuk akal. Hukum yang harus ditanggung pemuda hanya karena menggigit sebutir apel yang telah ditemukan di sungai. Karena demi mendapatkan pintu maaf dari pemilik kebun, pemuda tersebut menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tidak ingin berdosa karena mengambil hak yang bukan miliknya. Setelah selesai menikah, malam hari pun dia menemui istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan yang luar biasa. Namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Pemuda pun mengucapkan salam seraya masuk kamar istrinya. Betapa terkejut pemuda
ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suara yang lembut dan merdu. Tak hanya itu, wanita mampu berdiri menghampiri pemuda. Begitu cantik para si wanita, capat cakap apapun yang di tubuhnya yang lengkap. Dia pun kebingungan. Ia berpikir salah masuk kamar dan menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak percaya, pemuda pun mempertanyakan si gadis bak bidadari itu. Namun pemuda itu tidak salah. Ia adalah putri pemilik kebun apel yang nikahi dengannya. Apa yang dikatakan ayahku tentang aku? Tanya si gadis mendapat di suaminya mempertanyakan diri seorang tak percaya. Ayahku berkata benar. Ayahmu berkata, kau adalah seorang gadis buta. Ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang diberkahi Tuhan. Jawab si gadis. Pemuda pun kagum. Ayahmu juga berkata kau bisu. Ujar pemuda masih dalam nada heran. Ya benar, aku tidak mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Tuhan murka kepadaku, kata gadis tersebut. Tapi ayahmu juga mengatakan kamu bisu dan tuli, lanjut pemuda. Ayahku benar, dan aku tidak pernah menceritakan aib-aib orang lain, dan tidak pernah mendengar satu kalimat pun, kecuali dalamnya terdapat ridho Tuhan. Jawab gadis itu. Tapi ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh. Pertanyaan terakhir. Ya benar. Ayahku tidak berdusta, karena aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat-tempat yang maksiat yang telah diberkahi Tuhan. Ujar gadis membuat pemuda begitu terpesona. Semoga sekilas kisah ini dapat menjadi pelajaran hidup kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Amin.